Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam ibadah pesta kedua peringatan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan kepada kita semua, keluarga, selamat Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita bersukacita menerima penebusan Kristus melalui kebangkitannya dari kematian. Dan itulah sukacita kita dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Dan inilah berita sukacita bagi kita pada Paskah yang kedua ini, tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga ayat 28. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh Kristus sudah bangkit. Sungguh bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah dasar iman orang percaya pengikut Kristus pada zaman Yesus hingga zaman sekarang. Itulah kepercayaan kita bahwa
jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sialah Kristus dibangkitkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dengan tegas menjelaskan tentang kebenaran kebangkitan itu. Yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai buah sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, maka demikian juga kebangkitan itu datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan bersama Adam, maka demikian jugalah semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, kita semua mengalami kematian karena dosa kita. Tetapi inilah sukacita kita, melalui kematian dan kebangkitan seorang manusia bernama Yesus Kristus dari antara orang mati. Itulah yang menjadi tebusan bagi pelanggaran-pelanggaran kita, bagi dosa-dosa manusia, sehingga kita beroleh keselamatan. Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati, disalibkan, tetapi dia dibangkitkan kembali dari antara orang mati oleh Allah, supaya kita berdamai kembali dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus yang sudah bangkit itu, dialah yang punya kuasa untuk selama-lamanya. Sungguh benar bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Itu semua terjadi hanya karena kuasa Allah. Kuasa Allah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan kebangkitan itu juga menjadi kebangkitan bagi semua orang mati yang percaya kepada. Kebangkitannya itu menjadi kebangkitan bagi kita, kebangkitan bagi orang yang meninggal, kebangkitan bagi semua orang yang percaya kepadanya, karena dia adalah buah sulung. Dialah yang menjadi tebusan bagi semua orang-orang berdosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita menanti hari kedatangan Kristus yang kedua kali, supaya semuanya berakhir dalam kuasanya, karena dialah yang berkuasa atas semua yang ada. Dialah yang mengatasi semua hal yang terjadi, yang kita hadapi di dunia saat ini juga. Dia berkuasa atas segalanya. Musuh yang kita hadapi adalah maut, kematian, dan itulah akhir dari segalanya di dunia ini. Tetapi itu sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari kematian tersebut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus adalah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan segala sesuatu telah ditaklukkan, maka jelaslah, teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dialah yang berkuasa
menguasai segala pemerintahan, menguasai segala kerajaan, dan meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Di hari kedatangannya yang kedua kali, semuanya akan berakhir di bawah kuasa manusia. Akan berakhir, kita pun akan berakhir. Kita pun akan menjalani kematian sebagaimana nyanyian-nyanyian yang sering kita nyanyikan. Nasa jolma iku mati. Semua orang akan mati. Tetapi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi kebangkitan orang mati karena Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah bangkit. Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati sebagai buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itulah dasar sukacita dan pengharapan kita di dunia ini. Dia yang menyelamatkan kita, membela kita dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami sekarang ini. Bila kita percaya dan yakin akan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itulah jaminan kekuatan yang dapat memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita, segala perkara kehidupan kita. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13. Itulah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita kita melalui kematian dan kebangkitannya, bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, segala sesuatu telah dikalahkannya. Maka teranglah bahwa Ia sendirilah yang menjadi penguasa dunia ini. Dan dalam pengakuan iman percaya kita dikatakan, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus yang akan datang sebagai hakim supaya kita menerima sesuai dengan perbuatan kita masing-masing di dunia ini. Jika kita percaya bahwa Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati sebagai buah iman kita, buah kepercayaan kita bagi Yesus Kristus, maka mari kita tunjukkan dalam perilaku hidup setiap hari. Apakah kita sudah percaya di dalam Tuhan yang bangkit, di dalam Kristus yang bangkit, dan kita perlihatkan, kita wujud nyatakan dalam perilaku, perbuatan, pekerjaan kita? Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Inilah yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Inilah yang selalu mau kita cari, mau kita kejar. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita di rumah, di keluarga, di pekerjaan, di tempat kita sehari-hari. Apakah kita disukai, disenangi dalam perkataan, perilaku, perbuatan kita? Apakah kita melakukan perbuatan yang baik atau justru membuat saudara kita, teman kita menjadi benci? Bagaimana persekutuan kita di gereja? Bagaimana persekutuan kita di tengah masyarakat? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Inilah yang mau kita cermati dalam pemahaman iman kita. Kita mau
sebagai buah kebangkitan Yesus yang sudah memberi kehidupan baru bagi kita. Kita mau tunjukkan anugerah itu sebagai kesempatan untuk berbuat baik, melakukan yang baik, dan menjadi berkat bagi semuanya. Allah sudah menaklukkan segala sesuatu. Allah sudah mengalahkan kuasa iblis. Maka marilah kita bersukacita. Marilah kita tunduk dan taat kepada Dia yang menguasai dan mengatur hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah sukacita kita. Paskah yang kedua ini membawa kita untuk hidup dalam kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan dalam perilaku kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sukacita yang kami rasakan. Pribadi lepas pribadi, keluarga. Kami menerima kehidupan baru karena kami sudah ditebus oleh darah Kristus. Kami sudah diberi kemenangan dengan kebangkitan Yesus dari kematian. Ya Bapa, ajar kami untuk selalu menunjukkan iman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami dalam menghadapi segala tantangan pergumulan kehidupan kami, kiranya Engkau selalu bersama dengan kami. Berkati, ampunkan kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.